program baru ya. Tribun Ambon. Ya, kita bersyukur Tribun ternyata Ambon Podcast. Waduh, Tribuners. Ambon. Nah, kebetulan hari ini kita bakal ngebahas ya apa ya, banyak sekali topik yang dibahas di sini, mulai dari kancah pemerintahan, politik, gaya hidup, bahkan anak-anak muda Kota Ambon, semuanya bakal diulas di sini. Nah, kebetulan hari ini di volume yang sudah kesekian kali, kita bakal coba ngebahas tentang KMPD. Itu adalah kependekan dari Kopi Maluku Pardunia. Sorry, KMPD itu untuk mengetahui lebih lanjut, hari ini kebetulan saya sudah bersama dengan dua narasumber kece, sekaligus adalah penggagas dan juga penggiat praktisi di dunia kopi, terutama di Kota Ambon itu sendiri. Sapa dulu, boleh disapa Tribuners, ada Mas Randi Ahmad Asri sebagai salah satu penggagas dari KMPD, dan juga Bang Saipul El Plegar. Nah, benar. Nah, kali ini gimana dulu nih? Gimana kabar abang-abang dulu dari Bang Randi sama Bang Egar? Bang Randi dulu. Oke, terima kasih Bang Oni. Ya. Nah, kalau untuk kabar untuk hari ini, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Lagi kesibukan apa gitu? Kemarin kebetulan Bang Randi lagi merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Randi. Terima kasih Bang Oni. Selamat ulang tahun. Terima kasih Tribuners. Bang Ipul ya, Bang, boleh saya sapa Bang Ipul ya? Siap. Oke, Bang Ipul, apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik. Kebetulan lagi sibuk apa nih berdua nih? Lagi sibuk apa gitu belakangan ini? Mungkin dari Abang Ipul duluan mungkin. Boleh. Ada kesibukan apa Bang? Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk belakangan ini kesibukan saya sama Randi yaitu kita sibuk untuk pengembangan Kopi Maluku. Kopi Maluku. Kopi Maluku. Nah, yang dimana kita targetkan adalah Kopi Maluku ini bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Amin. Oh, dunia ya. Makanya namanya dunia KMPD, Kopi Maluku Par. Par itu buat teman-teman. Par itu bahasa untuk apa? Untuk ya. Untuk. Itu persamaan kata untuk dari bahasa Indonesia, bahasa baku. Nah, sebelum sampai di misinya menaklukkan dunia. Nah, kita pengen boleh tahu dong latar belakang dari mana nih sampai tiba-tiba ketemu. Gak mungkin dong ketemu pasti gak ada. Boleh Bang Randi kebetulan latar belakang gimana sih, maksudnya kayak awalnya tuh kan kalau boleh singgung artis kan ya awalnya pernah main bintang film. Pernah. Nah, Skuter. Kenapa bisa sampai langsung terjun di dunia kopi nih Bang? Iya, terima kasih Bang Oni. Ya. Awal mulanya saya kenal kopi itu di tahun 2019. Ya. Gitu. Di 2019 itu pertama untuk kenal kopi itu ada di satu kedai komersil di Jakarta. Namanya tuh Fore Coffee. Fore. Iya. Oke. Kebetulan saya melamar di situ dan kadarullah dikasih kesempatan buat belajar kopi sampai sekarang dari 2019. Ya lumayan lama lah. Oke. Oh, itu pas merantau di Jakarta waktu itu ya? Iya, kebetulan sekolahnya kan kuliahnya di Jakarta. Kayaknya Sekolah- bareng kita ya. Sekolah apa itu? Hah? Sekolah apa? Pelayaran Oh, saya. pelayaran. Artis, pelayaran. Iya kan? Iya. Kenapa tiba-tiba jadi kopi? Masalahnya ini terlalu jauh. Kenapa langsung bisa Kalau untuk dari saya sendiri kan kita nggak tahu nih 1 tahun 2 tahun ke depan kita kayak gimana ya kan. Hari esok Pokoknya- misteri ya? Ya, hari esok tuh misteri. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Kalau untuk dari Abang Ipul sendiri Nah. kita pernah satu event buat pengenalan kopi juga. Itu saya untuk dari kedai kopi ya. Alhamdulillah kan punya kedai di Ambon. Nah, Oh, itu ada eventnya itu bar takeover bar. Iya. takeover itu apa? Sorry. Bar takeover itu sebenarnya basicnya itu bartender. Oke. Iya, cuman karena memang ya perkembangan zaman dan era sekarang kan ya kopi komersil kan, kopi ya siapa sih yang nggak tahu Oh, kopi iya, gitu kan? iya, Jadi iya. makanya itu dari situ akhirnya ada punya inisiatif buat bikin bar takeover sama Walang Coffee. Walang Coffee. Iya, itu ketemu tuh kita kebetulan jadi narasumber kalau Pasir itu. putih, yes. Kalau Bang Ipul nih, kenapa bisa tiba-tiba langsung jadi penggagas KMPD? Mungkin dari dulu kayak Rani kan artis, kalau Bang dari dulu apa tuh? Jadi dari dulu kenal kopi itu dari tahun 2016. 2016. Itu kenal kopinya Kopi Maluku. Kopi Karena kebetulan kami punya keluarga kami punya perkebunan kopi Iya. di salah satu daerah namanya Pulau Kisui.
Pulau di daerah Seram Timur. Pulau Seram Timur ya? Iya. Pulau Oh itu beda pulau lagi? Iya, beda pulau. Oke. Jadi dia berbatasan antara Maluku Tenggara dan Seram bagian timur, Kabupaten Seram iya, bagian iya, timur. Nah, jadi kebetulan kebun itu ditanam oleh kakek, Nah, hanya saya itu di tahun 2016 ke 2017 itu saya punya di situ dalam perjalanan itu saya punya timbullah satu ide yang dimana kenapa Maluku punya satu komoditi yang luar biasa, kopi gitu. Kenapa tidak diperkenalkan saya? Kenapa orang-orang yang punya kedai itu tidak memperkenalkan kopi Maluku gitu? Nah, sejauh ini kan kopi itu kebanyakan diambil dari luar Maluku. Nah, di situ saya punya tekad dan alhamdulillah di tahun 2019 di bulan November juga itu mulailah gagas kedai kopi. Kedai kopi. Ada juga ya? Iya, alhamdulillah punya kedai kopi juga. Nah, dalam perjalanan itu ternyata punya harapan yang besar ya, dan selalu berdoa ya semoga saja saya dipertemukan sama orang-orang yang punya visi misi yang sama, punya emosional yang sama, yang dimana kita bisa sama-sama mengembangkan dan memajukan Maluku, mensejahterakan Maluku lewat kopi gitu, lewat kopi Maluku. Berarti bikin kedai ini kedok doang ya? Iya. Buat tujuannya buat kenalin kopi itu sendiri. Iya, betul. Jadi sebenarnya abang ini fokusingnya maksudnya tertarik duluan tuh jadi petani apa jadi barista? Sebenarnya jadi petaninya. Petaninya. Ya. Terus jadi barista tuh cuma buat belajar dulu, tetap belajar lah. Iya, Kalau mau tetap jadi belajar. petani harus jadi ini juga ya. Iya. Oke, selanjutnya kita langsung mereka berdua langsung ketemu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, alasan kenapa harus buat KMPD? Kenapa harus buat KMPD? Nah, iya. Kenapa Kalau tuh? untuk dari saya sendiri ya mungkin kalau bukan Katong yang kasih maju kopi Maluku terus apa lah ya gitu. Ya kan Katong Porontoto dong sama Sutua gitu. Ya, Katong ini kan masih muda ibaratnya masih progresnya masih panjang gitu. Kebetulan Beta dan tim Katong punya visi yang sama. Ibaratnya buat peningkatan ekonomi kreatif di bagian komoditi kopi Maluku untuk mengembangkan kopi Maluku itu sendiri. Kenapa sih? Untuk langkah awalnya nih Katong dulu gitu. Ya Katong sih menutup diri buat tamang-tamang yang lain, pelaku UMKM yang lain biar ikut Katong ambil andil untuk ibaratnya bikin Maluku ini sebagai pusat agrowisata. Agrowisata khususnya wisata pertanian kopi. Gitu kalau untuk dari Beta sendiri sih ya visinya sama mungkin itu. Kapan dibentuk ini KMPD, Bang? 19 November kalau. Nah, jadi ya KMPD itu dibentuk dan launchingnya itu tepat di tanggal 19 November 2022 di Gong Perdamaian. Ini berapa orang tuh Bang awal-awal nih? Kalau yang saya cuma tahu kan berdua doang nih. Bisa jabarin Jadi berapa anggotanya? di awal rilis KMPD itu kita ada 3 orang. Yang pertama ada Bang Iqbal, beliau selaku roastery. Terus ada Bang Randi selaku barista, dan saya selaku petaninya. Gitu. Oh, jadi emang paket lengkap ya? KMPD itu paket lengkap dari praktisi-praktisi, ada roastery, Bang Iqbal, Bang Ipul sebagai petani, dan juga jadi kayak dari petani, oper dulu ke roastery, oper lagi ke hasil akhirnya di Bang. Dan hulu ke hilir. Jadi emang semua punya tupoksi masing-masing. Apa gimana? Iya, jadi kita punya satu tim lagi. Kita punya tambahan, dia di bagian IT, namanya Bang Utam. Oh, Bang Utam. Digital marketing. Digital marketingnya. Fokusnya emang marketing doang ya. Oke. Lalu selanjutnya, mengapa harus dunia? Kan menarik nih. Mungkin Bang Ipul mau jawab. Ya, boleh. Kenapa harus dunia, Bang? Boleh. Oke, baik, siap. Kan kopi Maluku untuk Indonesia kayaknya udah oke deh. Iya. Karena dunia bukan kebesaran, bukan terlalu besar ya. Cita-cita kan emang harus tinggi-tinggi banget nih. Cuman saya emang lagi bingung aja sih. Kayak kata Soekarno kan, bermimpilah setinggi langit. Dikala kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Boleh. Jadi kalau dalam perjalanan, kalau dari saya pribadi, dalam perjalanan beberapa event nasional yang pernah diikuti di luar untuk mewakili Maluku, nah di situ banyak pelajaran yang diambil. Kenapa kopi-kopi di luar itu mampu untuk bersaing di pasar internasional, sementara kopi Maluku itu belum gitu, belum gitu. Nah, barangkali ini adalah peluang atau satu batu loncatan yang dimana ketika balik dan alhamdulillah dipertemukan sama orang-orang hebat tadi. Ada Bang Iqbal, Bang Randi, Bang Utam. Nah, di situ lalu kita berembuk. Lalu kita sepakati. Kenapa kopi Maluku tidak
apa namanya, orientasinya kenapa tidak untuk dunia saja gitu. Kenapa harus lokal? Mending kita main dunia aja gitu. Kita memperkenalkan bahwa inilah kopi dan budaya Maluku gitu. Mungkin beta rasa juga bang, ibaratnya kalau untuk dari beta, untuk dari kopi Maluku ini kan dia punya postur tanah yang beda mungkin dari daerah lain. Karena untuk yang beta survei kemarin kebetulan ada sementara survei buat kota, ada sementara bikin pengembangan di Maluku ya bang, di Banda Neira khususnya itu di Gunung Api. Itu kebetulan beta punya daerah sendiri di situ, nenek-nenek dong semua di situ. Beta punya problem yang sama dengan Abang Ipul bahwa beta baru tahu bahwa beta pun tete, beta pun nenek itu bang, dong petani kopi lah ya. Yang di pesisir pantai. Mungkin kalau untuk kota bicara tentang kopi, itu berarti kota bicara tentang titik tumbuh. Begitu kan? Kalau untuk Robusta dan Liberica itu spesifiknya tuh ada untuk dia punya titik tumbuh. Sedangkan di Ambon, khususnya di Banda yang beta perhatikan sendiri, itu dia dari bibir pantai itu 10 meter. Kopinya sudah tumbuh begitu. Awal beta pernah dengar begitu dari Abang Ipul, beta sih percaya. Beta selaku ibaratnya pernah ada, beta sih banyak tahu tentang kopi, tapi beta pernah tahu begitu. Ibaratnya beta belajar tentang kopi ya kan, titik tumbuh Robusta itu sekian gitu kan, titik Arabica sekian, tapi loh kok ini maksudnya cuma beberapa jingkal dari air laut kok kopi bisa tumbuh? Ngaruh sih gitu, air laut dan titiknya, itu ngaruh sih di kopi itu sendiri. Mungkin dari Abang Ipul. Kalau dari untuk apa namanya, sebenarnya untuk suhu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan, tapi kalau untuk dari air laut sendiri tidak berpengaruh. Oh berarti aman-aman saja. Atau barangkali kopi Maluku ini dia mampu menyesuaikan dengan oksigen yang dihasilkan dari air laut itu, batu-batu karang itu. Tubuhnya mungkin kalau untuk mau diproduksi itu kan harus berbagai macam survei juga, atau mesti lihat dari kadar air, density dan lain sebagainya. Kan ibaratnya yang setahu beta, kopi sendiri itu kan dia menyerap dari apa tanaman-tanaman lain. Oh, beta pernah dengar tuh berarti. Ya, kan? Ya kayak ada coklat, nanti dia bakal ngaruh ke coklat. Oke. Mungkin, tapi kalau untuk di roastery kan kebetulan hari ini Kotong roastery ada berangkat. Kan Kota udah belajar sedikit tentang roastery, itu ada satu pembentukan rasa itu namanya tuh di proses Maillard. Itu ada tuh Maillard. Apa tuh? Maillard tuh ya dia ya dari mananya profil roast ini Kotong mau bentuknya nih kayak gimana nih. Ya kan Kotong mau dapat rasanya nih kayak gimana tuh dari proses Maillard itu. Mungkin itu yang beta tahu. Tasty notes-nya mungkin. Jadi ya ibaratnya melalui beberapa proses ya, mungkin yang tadi kayak Abang bilang tuh bahwa titik tumbuhnya saja menarik. Yang di Maluku tuh kayak gitu kan, di daerah-daerah luar kan ya dataran tinggi pikirnya kayak gitu, tapi di Maluku kok bisa di dataran rendah. Kenapa kalau macam Kotong bisa untuk masuk di 100 mdpl saja itu lebih dari cukup gitu kan. Itu kalau untuk dari. Nah ini menarik, tadi lupa tanya. Ini kan si kopi ini kan menarik dari tumbuhan sekitarnya. Misalnya kalau tidak ada tumbuhan, lalu dia tumbuh dia berapa jengkal tadi dari air laut. Apakah dia narik sih cita rasa dari air laut itu sendiri? Kopinya jadi asin mungkin apa gimana? Sebenarnya kalau untuk dari beta sendiri mungkin yang untuk di dataran sampai kenapa di pinggir laut itu karena menjadi tumbuhan liar. Jadi bukan sengaja ditanam begitu. Kirain iya, kalau maksudnya kalau untuk orang yang tahu kopi kan ngapain mau tanam di pinggir laut kan, sementara lahan ada gitu kan. Kita nih hidup di Maluku. Apa namanya? Dapur ikan terbesar lah, lumbung ikan terbesar. Maksud saya tuh kenapa harus kopi? Padahal ikan sudah ada nih. Nah, kira-kira gimana? Dari awal mungkin? Jadi gini. Jadi petani-petani kita di kampung-kampung, terutama untuk di Maluku secara keseluruhan, orang hanya melihat bahwa pasar untuk Maluku itu hanya sebatas ikan, hanya sebatas pala dan cengkeh, gitu. Padahal ternyata masih ada banyak potensi lain yang harus dikembangkan, gitu. Nah, lalu ada satu potensi yang sebenarnya orang tua-tua kita lupa, bahwa ternyata ada kopi. Nah, kopi yang hari ini menjadi satu kebudayaan orang di seluruh Indonesia, bahkan dunia gitu. Bahkan dunia. Iya sih. Karena bicara kopi berarti bicara soal budaya. Nah, di situ makanya kami berempat punya inisiatif, KMPD punya inisiatif untuk bagaimana kita punya satu cita-cita yang besar, yaitu gimana untuk bisa mensejahterakan petani Maluku lewat kopi. Jadi tidak hanya pala dan cengkeh, tapi masih ada kopi yang bisa menjangkau kesejahteraan itu, kesejahteraan masyarakat. Nambah-nambah senjata lah ya. Kita punya banyak senjata lah. Oke, berarti seru ya. Jadi bukan berarti melengsarkan ikan, tapi nambah lagi opsi baru. Benar. Lapangan pekerjaan juga nggak sih? Sepakat. Oke, nah yang selanjutnya nih kita bakal ngebahas produk-produk, misi KMPD,
kalau ngebangun agrowisatanya tuh susahnya di mana. Nah, tapi yang pertama kita bahas produk dulu nih. Apa sih produknya yang udah ada? Kalau untuk produk sendiri, untuk kebetulan hari ini yang ready-nya itu kopi dari Haya. Kebetulan ada 2 jenis kopi Ya. dari Haya, yaitu ada Robusta sama Liberica. Jadi hari ini kita kebetulan dikasih sama KMPD. Ya. Kita punya Robusta dari Haya ya. Dari Robusta Haya sama satu lagi KMPD Liberica. Iya. Bisa dijelasin Bang kira-kira dari keduanya? Mungkin Abang yang ini nih. Robusta. Robusta. Apa yang jadi beda dari Robusta yang Kalau lain? untuk Robusta untuk di Maluku sendiri, khususnya yang dari Haya, sebenarnya tasty note-nya itu nggak lari dari rempah-rempah. Kan ibaratnya kan tanah katong. Kalau untuk itu kembali lagi back to the topic bahwa Ya. kopi itu kan menyerap dari tanaman-tanaman lain, berarti ya sen terlepas dari rempah-rempah mungkin untuk dari Maluku. Tekstur rasa dari Robusta sendiri itu notabene itu lebih ke gula aren dia. Lebih ke sweet, karena kalau macam untuk Robusta kan lebih dominannya itu kan body yang kita lihat, tapi ya dari mananya kasih balance nih, ya kan bodinya sing terlalu tebal, ya kan kotong larika ambil ada manis-manisnya tapi manis pahit, ibaratnya Oke, kayak dark coklat, itu kan ya. dia sing manis gitu kan, dia ada sentuhan-sentuhan pahitnya gitu, gula aren pun kayak gitu, jadi untuk tasty notes dari Robusta itu seperti itu. Jadi Robusta yang versi Haya kayak gini ya? Iya. Kalau yang Libericanya Bang boleh? Nah, kalau untuk Liberica nih ada ini ada ciri-ciri khas yang unik dari Liberica. Jadi jadi tergantung dari testinarnya itu mau kemana gitu. Oh, iya. Nah, kalau sejauh yang saya yang saya pelajari dan yang pernah saya cicip dan saya nikmati itu ada dua rasa yang unik di Liberica. Yaitu jatuhnya bisa ke Pisang. nangka dan yang satunya bisa ke pisang rebus. Bisa rebus asli. Ini sebenarnya kembali ke kepekaan seseorang apa gimana? Tapi kalau untuk Liberica mungkin Liberica itu walaupun secara memang umum sih tahu. semua orang gitu. Jadi pada saat cupping kita melakukan cupping. Jadi cupping ini kan apa namanya? Kalibrasi untuk perbandingan. Iya. Ya. Kita melakukan perbandingan. Situ kita ajak beberapa orang. Misalkan 5 atau 10 orang atau semua orang yang ada di satu kedai itu kita ajak. Coba nih cicip. Iya, Rasa iya. kira-kira rasanya seperti apa. Ada Jadi, orang awam juga ya Bang ya. bahkan ada orang yang tadinya dia belum tahu apa kopi Liberica itu seperti apa, rasanya itu seperti apa. Yang dia tahu hanya kopi itu pahit, selesai. Ya, Gitu. ya. Nah, lalu pas dicoba, jadi masing-masing kita pas setelah cicip simpan dulu jawabannya gitu. Nah, setelah semua selesai, barulah masing-masing punya pendapat disampaikan dan ternyata semua punya pendapat yang sama. Yang sama. Itu rasanya di Itu jadi ada dua jenis, ada 2 perlakuan yang dilakukan. Nah, yang satunya itu pisang rebus, yang satunya itu nangka. Dominan di dua-dua itu apa satu doang? Dua-duanya. Dua-dua itu. Jadi emang unik banget ya kopi ayah gini ya. Terus Bang, betul. terus. Makanya Maluku ini terlalu unik. Iya ya. Oke. Selanjutnya ini 2 produk dari teman-teman. Ada produk lain apa lagi nih kalau Bin sendiri? Nah, kalau untuk jadi ini kan sementara masih fokus untuk pengembangan kopinya nih. Ya. Pengembangan kopi. Nah, nanti untuk ke depan itu, insya Allah untuk ke depan itu ada tahapan-tahapan pengembangan atau turunan daripada kopi itu. Misalkan dari ampas kopi itu nanti misalkan dibikin pupuk, atau dibikin parfum, dibikin apa namanya, lulur, Terus sabun ada yang mandi, pengisap bau-bau dari pengisap dalam mobil. aroma-aroma Biasanya kan busuk. mobil itu kan bau tuh. Iya. Bisa tuh Ngap-ngap gitu ya. Iya. Iya, Oh. itu. Kalau mobil pernah dengar, tapi kalau pupuk dari apanya gitu? Kalau pupuk untuk apa namanya, sayuran-sayuran organik. Oke. Untuk tanaman organik. Maksudnya dari biji Dari kopinya itu ampas apanya? kopinya. Oh, ampas. Iya. Terus kalau parfum maksudnya? Parfum Jadi kalau ruangan parfum apa? itu nanti ada sistem penyulingan. Penyulingan. Jadi dari penyulingan itu dia apa namanya, fermentasi. Dia fermentasi. Nanti ada proses penguapan itu gas. Oh. Nanti dari penguapan itu dia menetes dan jadilah parfum. Wow. Jadi kita bakal nunggu sama-sama KMPD bakal dalam itu kira-kira berapa lama lagi? Ya mungkin untuk 5-10 tahun yang datang insya Allah. 50 tahun yang datang, insya Allah KMPD akan mengeluarkan bukan satu produk doang, banyak produk yang akan lagi. Amin. Ya kan? Terlepas dari produk juga punya agrowisata. Nah, agrowisata nih, apa susahnya untuk membangun agrowisata? Kalau dari yang pernah dengar dari teman-teman juga katanya, emang kopi kan dianggap sebagai tanaman liar. Nah, gimana cara ngembangin, yakinin orang nih kayak ini sebenarnya ada nilai. Iya. Jadi kira-kira gimana? Susahnya di mana? Dan sudah kampung mana saja yang sudah
mendapatkan perlakuan itu mungkin? Ya, sementara ini mungkin kalau untuk tempatnya itu Kotong lebih fokuskan KMPD, khususnya itu lebih memfokuskan buat pengembangan agrowisata itu di daerah Banda. Oke, daerah Tadi yang Banda. saya bilang tuh, Ya. di Kalombo. Terus kalau untuk dari susahnya buat kasih bilang buat apa namanya masyarakat atau petani di situ bahwa kopi ini punya harga loh sebenarnya. Ya itu dari kita survei, kita datang ke sana kan. Kalau macam Kotong datang baru Kotong cuma bicara di chat kan ya mungkin ini nih Parlin Iya nih, sih, ya iya. kan? Kayak tipu-tipu, Tipu-tipu. dapat mobil gratis. Yoi. Ya, ya, ya. Pernah di chat kayak gitu, Anda dapat mobil tapi saya nggak mau ambil. Nggak mau aja sebenarnya. Terus. Iya. Iya, kebetulan kemarin ada punya kegiatan sedikit di Banda ya, senari lah gitu kan, survei. Kita memang lagi sementara buat proposal, buat pengajuin proposal buat pembentukan kelompok tani di Kalombo. Nah terus saya datang ke sana, saya tuh awalnya beta sing tahu kata di Kalombo tuh beta pung kampung begitu ya kan. Oke. Jadi pas datang ke sana beta pertama tuh cek di bagian Lontor, ada tuh di Banda Besar. Putar, keliling sih ada. Kebanyakan di sana tuh palas saja. Jadi akhirnya beta bilang, oke besok beta pergi ke Gunung Api. Kalau yang ada di Gunung Api beta pergi ke Polorun, begitu. Cuman beta pas datang ke Gunung Api, sampai di situ tuh ketemu dengan beberapa keluarga yang memang waktu itu tuh beta pun outfitnya ya kayak turis gitu. Maksudnya dia mungkin orang kampung. Iya. Jadi beta pas Oke. datang, beta ada lihat ada menyimpang lah, beta bilang kata Bapak maaf itu mau tanya sedikit, di sini ada tanaman kopi. Oh sing ada nyong. Biasanya kalau Banda kan kayak gitu Ya. kan pas beta buka Iya, kacamata. pene ya lo. Pas buka kacamata dia bilang, ini Randi kan? Dia bilang kata iya, langsung sebut pokoknya beta bawa ini dong punama lah Silsilah dong. keluarga ya kan. Dibuka tuh. Yo, Ini anak ini. Oke, terus. Jadi pas sini Mama Haji pun nenek gitu kan. Iya, oke. Jadi akhirnya diantar tuh. Ada beberapa pohon yang ada di belakang rumah. Beta datang ke sana, beta lihat, beta perhatikan, oh ternyata ada banyak, Bang. Dan asli di pinggir-pinggir pagar di Kalombo tuh akan tumbuh. Jadi kebanyakan wallahu alam bisawab, beta juga sen tahu prosesnya sampai akan tumbuh liar tuh kayak gimana. Mungkin yang beta tanya dari orang yang ada di Kalombo sendiri, tuh burung kan biasanya kan makan buah berinya. Bijinya itu langsung akan pas jatuh langsung akan tumbuh sendiri begitu. Tanpa harus ada perlakuan Campur khusus. tangan Ngeri. semesta ya. Alam lah Oke, begitu kan iya. ibaratnya. Terus. Nah, dari situ tuh mulai beta ngobrol, beta pembahasan buat dong tanya-tanya kiranya kalau macam di sini nih potensinya apa. Terus kalau untuk di Gunung Api sendiri yang Kotong tahu bahwa daerah vulkanis ya, daerah tanah yang memang dong bilang kalau untuk tanah Gunung Merapi itu subur begitu. Ternyata ya semua tanaman bisa tanam di area Gunung Api, salah satunya itu pala. Awalnya Kotong tahu di Banda itu terkenal dengan pala. Padahal iya. Ya, tapi ternyata di Gunung Api itu ya sangat sulit begitu. Bukan sangat sulit sih, memang ada problem-problem tertentu dari pala itu sendiri. Jadi pala itu dia yang bisa, maksudnya ini deng keadaan iklim di situ. Jadi kalau misalnya panas, tiba-tiba hujan dia mati, Bang. Itu yang beta tanya begitu. Beta juga baru tahu di situ tuh. Jadi memang akhirnya ada trik khusus lah ya. Iya. Ada hal khusus lah gitu untuk pala sendiri. Nah, beda halnya dengan di Lontor, sampai kenal tanaman pala semua, mungkin di situ subur begitu, mungkin. Jadi makanya beta bilang kata, "Bang, jadi gini, beta yang taman-taman ini Kotong ada punya branding KMPD begitu. Kotong produksikan ini. Kotong jual dengan harga 30.000 1 kilo. Abang terima kasih. Jangan Randi. Beta bilang biar saya jual 10.000 juga Kotong terima. Ini tanaman liar ini. Pikirnya gitu, mungkin yang beta bilang kata, iya kan? Mindset orang sana. Ya, daripada jadi tanaman liar ngapain? Mending Kotong jual begitu. Beta bilang, Bang, kalau misalnya kalau macam kamu bikin penanganannya bagus, kualitas kadar airnya bagus, density-nya bagus, Kotong bisa ambil tuh 45.000 sampai 50.000 per kilo. Bahkan lebih. Tapi kan lu nggak ngerti density-nya kayak gitu. Beta ngerti? beta jelaskan tapi secara manual. Maksudnya atau secara maksudnya yang dum paham lah gitu. Iya. Density itu kan ketebalan, begitu ketebalan. Kalau untuk kadar air itu kan pasti dong tahu lah ya. Karena memang di pala juga ada dia punya kadar air. Ada pala namanya itu pala super begitu kalau untuk di Banda. Ada klasifikasi ya? Ya, beta bilang sama halnya dengan kopi. Beta bilang ada grade-grade-nya. Tergantung dari Kotong grade 1 ke grade premium, tapi yang tentukan grade itu kan ada tupoksinya sendiri gitu. Beta lebih jelaskan secara apa yang beta tahu buat dong supaya bikin dong percaya bahwa ada pasar nih loh untuk kopi. Kenapa Kotong kembangin kopi di Banda? Kenapa cuma harus pala dan cengkeh? Oke, kalau memang sudah masuk target nih, on target dari Kolombo sendiri, pertanyaan yang selanjutnya tuh kayak gini nih. Kalau kita sama-sama sepakat ya, kopi itu bicara budaya. Pala juga dong. Yes. Gimana kalau semisalnya nih, si kopi naik, pala turun, apakah itu mencoret salah satu budaya kita apa gimana? Mungkin dari Bang itu. Nah, kalau sebenarnya apa namanya? Ini kan sebenarnya permainan pasar saja kan. Ini kan permainan pasar saja. Dari apa namanya?
sebenarnya ini permainan dari para tengkulak sebenarnya. Untuk sebenarnya apa namanya? Kalau untuk kopi, nanti kalau misalkan nih kita yang tampung nih, yang menentukan harga itu kan kita, gitu. Semua bukan saja di kopi, itu berlaku untuk semua. Nah, kalau misalkan harga pala dia naik, ya otomatis harga kopi kita bukan menyeimbangi, tapi mendekati ke harga pala, karena kalau untuk dari kita sendiri, kita tidak mungkin memberikan harga atau nilai daripada kopi itu dia lebih dari atas pala gitu. Oke. Tapi kalau emang waktu itu kalau bisa lewat dari harga pala gimana? Kalau untuk dari itu sendiri sih mungkin Kan semua kan mau yang terbaik dong. Iya. Dari produksi kopinya sendiri harus yang terbaik. Kalau misalnya kopinya naik melejit nih, gimana tuh? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau saya pribadi justru malah lebih bagus. Iya. Justru malah lebih bagus, sehingga orang-orang di Maluku tuh sadar gitu. Ternyata pala kopi juga punya nilai. Gitu. Terlepas dari pala dan cengkeh, kopi juga punya nilai. Gitu. Biar semua orang tahu bahwa biar semua orang punya semangat dan motivasi untuk mengembangkan kopi Maluku. Kembali lagi, jadi buat buka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya petani itu emang harus. Jadi nggak melulu soal ikan, laut dan sebagainya, kita juga peduli lah sama dataran, sama perkebunannya juga penting. Nah, kita selanjutnya nih, apa goals dari KMPD sendiri? Apa sih yang harus diupayakan? Yang paling pertama, langkah awal dari sekarang apa sih yang jadi cita-cita sekali lah pokoknya? Oke. Nah, kalau untuk dari sekarang adalah bagaimana kita lebih fokus untuk pengembangan. Kita masih fokus untuk pengembangan, yaitu bagaimana memberikan edukasi terhadap petani-petani. Lalu kita bentukkan kelompok-kelompok tani di Maluku. Karena ini awal startnya kita mulai dari Banda. Tapi sebenarnya saya mau ceritakan sedikit kenapa harus Banda gitu kan. Jadi Banda ini kan salah satu peradaban dunia yang sebenarnya dilupakan. Sengaja dilupakan. Nah, makanya untuk mengangkat nilai-nilai budaya, soal Banda, soal sejarahnya, soal apa itu Banda. Nah, barangkali kita akan memperkenalkan lewat kopi. Artinya bukan memperkenalkan, memang sudah terkenal, hanya saja kita kembalikan budaya-budaya yang ada itu. Karena kalau bicara soal soal Maluku, ya tidak terlepas dari Banda sendiri. Karena salah satu sentral rempah pada saat itu. Gitu. Jadi kopi ini masuk nih dalam sejajaran sama pala masuk waktu dalam itu. sejajaran itu. Oke, terus. Nah, makanya fokus kita adalah Banda untuk bagaimana itu satu langkah start awal kita untuk bagaimana bisa menjadi acuan, bisa menjadi rujukan terhadap petani lain yang ada di Maluku, yang ada di Pulau Seram, yang ada di Pulau Buano, Maluku Tenggara, dan Pulau Buru. Gitu. Oke, selanjutnya kayak gitu. Terus kalau saya boleh tahu nih, kan dunia nih, target ujung dunia mana yang emang kopinya harus sampai ke sana? KMPD, misalnya Haya harus berlabuh di mana? Yang paling jauh dulu nih, kopinya kemarin udah sampai dijual berapa banyak? Udah di mana? Udah kemana aja kopi ini? Kalau untuk kopi KMPD sendiri itu kan memang Ketong sudah jualnya itu 100 pack lebih mungkin. 100 pack lebih. Karena memang ya dari 30 kilo itu Ketong standarnya itu Ketong jual yang paling tinggi itu 500 gram. Soalnya terbatas dengan stoknya juga begitu kan. Jadi 250 sama 500 gram. Untuk sekarang pengembangannya Ketong itu masuk di drip bag sama mau bikin kopi celup. Kopi celup. Itu insya Allah. Untuk dalam waktu dekat begitu. Wow. Ya, jadi kalau untuk penjualannya itu sampai di Bali, Jayapura, Jakarta, Lampung, Padang, ada juga di luar negeri, di Thailand. Thailand saya pembelinya. Oh jadi di Thailand tuh beli berapa banyak? Berarti udah dia mulai. Buat testimoni saja sih. Dia menetap di Thailand, terus dia belinya tuh yang 500 gram. Terus dia kasih saran nih buat kita, Bang, kalau untuk mau roasternya mungkin kan orang Indonesia cuma menetapnya di Thailand. Coba kasih medium to dark kayak gitu. Kasihnya kayak gini. Jadi dia kasih saran buat kita buat pengembangannya juga. Alhamdulillah lah. Maksud beta kenapa orang Ambon yang menetap di Thailand dong mau, sedangkan orang Ambon sendiri sih mau bagaimana? Ya kan? Pengembangan ini loh. Iya sih emang. Jadi udah langkah awal untuk menaklukkan dunia ini sudah sampai di Thailand, Asia Tenggara ya. Jadi kopi ini sudah lari masih mencakup Asia ya. Nah, selanjutnya saya lihat HP ya. Nah, harapan untuk para praktisi
kopi di Kota Ambon khususnya, mau petani, mau roastery, mau barista, pelanggan juga gak jadi masalah. Maksudnya kalau emang ada hal-hal yang diharapkan lah pokoknya apa untuk memajukan kopi Maluku itu sendiri. Mungkin dari Abang. Oke. Nah, kalau harapan saya tuh yang pertama tentang kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Bagaimana orang Maluku itu sejahtera? Ya barangkali karena lewat passion saya ke pengembangan komoditi lokal yang dalam hal ini kopi. Ya. Nah, harapan saya adalah orang-orang Maluku tidak hanya saja sejahtera lewat ikannya, pala dan cengkehnya, tapi juga ada kopi yang mampu untuk mensejahterakan orang Maluku. Artinya terlepas dari pala cengkeh dan lain sebagainya, di situ ada lapangan pekerjaan, ada ruang gitu, sehingga teman-teman yang tadinya tidak tahu arah kemana, ya barangkali ini menjadi satu langkah untuk dimana teman-teman ya barangkali siapa tahu ke depan KMPD bisa jadi satu perusahaan di Maluku. Amin. Ya. Nah di situ kan bisa buka ruang gitu buat orang-orang yang ada di seluruh pelosok Maluku. Iya. Nah sehingga sambil menunggu pala dan cengkeh, kopi masih ada punya waktu untuk dalam jangka panen pala dan cengkeh. Artinya dalam penantian itu kopi sudah bisa dipanen. Gitu. Ada waktu senggang lah. Ada waktu senggang. Semari buat panen yang paling gede misalnya. Oke. Ada lagi harapan mungkin dari Barang? Nah, mungkin kalau untuk dari Abang Ipul sendiri memang basicnya itu lari ke petani sama kesejahteraan industri mungkin. Kalau untuk dari saya sendiri, problem saya sebagai barista itu salah satunya stok kopi. Untuk sekarang kan yang Kotong perhatikan bahwa Kotong selalu mengambil kopi itu dari daerah luar gitu. Oke, Q gradernya jelas, untuk tasty notes-nya jelas. Cuman kan ruginya di HPP mungkin. Ya ongkos kirim ya Bang ya. Ongkos kirim itu kan Kotong tahu sendiri mahal begitu. Jadi makanya dengan adanya Kopi Maluku buat pengembangan ke depan, kenapa Kotong sama-sama harus pakai Kopi Maluku begitu, bukan cuma dari Katong sah. Ayo Kotong sama-sama begitu kan. Kotong cari lagi kira-kira potensi apa yang bisa Kotong bikin buat pengembangan Kopi Maluku ya kan. Daripada Kotong balik di luar, kenapa Kotong sih kasih kembangkan Kotong pun daerah sendiri begitu ibaratnya. Kalau untuk mobilan espresso, kalau untuk manual brew mungkin, tapi beta rasa worth it untuk Liberica kalau untuk bikin manual brew. Kalau untuk espresso teramat worth it. Oke. Karena beta juga masuknya base-nya espresso base. Ya. Kopi susu mantap ya. Ya, kopi susu. Iya, pernah tuh saya juga pernah kebetulan. Pernah rasa kan? Iya. Worth it nggak? Bodinya mantap, semuanya mantap. Not-notnya emang gokil sih. Tapi kan relatif. Setiap kedai kan mempunyai tekstur rasanya masing-masing. Formula masing-masing lah. Ya, tapi nggak apa-apa. Semari kayak begitu kan masih bisa dibikin kopi susu, masih banyak lah. Kalau memang nggak mau untuk dijual ya dikonsumsi pribadi begitu. Ibaratnya setengah dari Kotong punya pendapatan juga sing lari semua pada Kotong bikin buat pengembangan buat petani juga begitu ibaratnya. Itu dari visi misi Kotong berempat. Jadi memang uangnya sing tak bagi buat Kotong Kalau saja. misalnya saya adalah salah satu orang desa di Kepulauan Maluku. Saya pengen ngebuat itu. Gimana caranya buat misalnya saya punya lahan di beberapa kampung lah. Saya pengen tuh KMPD sosialisasi gitu. Bagaimana caranya workshop lah. Bisa tidak? Ya sangat bisa dengan senang hati. Sangat bisa ya. Dan itu tidak perlu untuk dibayar. Kita insya Allah kita punya sendirinya. Bismillah. Oke. Terus kalau ada workshop buat pembelajaran biasa gitu bisa nggak? Sangat bisa. Bisa juga. Kok sama-sama Sangat belajar. Ada waktu nggak kira-kira? Sebenarnya ada kalau waktu untuk dekat? menurut beta sendiri sih ya ini bukan bermaksud untuk mengajar gitu ya kan, tapi sebanyak itu yang Kotong Sharing tahu, lah ya, sebanyak diskusi itu pula lah yang ya. Kotong sing tahu begitu. Kadang ya beta ajar orang, belum tentu orang itu juga ya ada yang beta tahu, tapi dia sing tahu, tapi ada yang dia tahu tapi beta sing tahu. Oke. Kotong di sini sama Saling belajar. Saling melengkapi lah. Yes. Sama-sama beta di belajar. sini, beta berdiri di sini bukan berarti beta yang merasa pintar buat teman-teman sekalian, bukan. Tapi ya dari mananya Kotong harus ada punya langkah selanjutnya buat Kotong mengembangin Kopi Maluku ini sendiri begitu. Karena Kotong sama masuk dalam bisnis yang sama begitu kan, masuk dalam dunia kopi yang sama begitu. Daerah yang sama begitu. Kenapa Kotong punya visi misi yang sama buat mengembangkan Maluku? Mungkin itu Ya, ending dari semua ini adalah bagaimana caranya kita bersama-sama membangun Maluku, Kota Ambon, pokoknya kabupaten, 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku ini agar tetap maju dari segala sektor, mau perikanan, mau perkebunan, perkopian, apapun itu, semoga kita semua sama-sama maju. Amin. Nah, gak ada tambahan lagi mungkin harapannya? Mungkin dari Abang Ipul Oke. Nah, harapannya adalah buat seluruh para pecinta kopi, para penikmat kopi ya dimanapun berada, khususnya di Kota Ambon. Nah,
kita berharap bahwa mari kita satukan apa namanya, energi, sehingga kita bersinergi membangkitkan kopi Maluku. Kita tidak saling menjustifikasi bahwa ini yang paling baik, ini yang paling baik atau ini yang lebih hebat, tapi bagaimana kita satukan pikiran, satukan emosional kita untuk bagaimana membangun Maluku lewat kopi Maluku dan mensejahterakan orang Maluku lewat kopi Maluku. Dengar ya, jadi kita harus sama-sama maju. Nah, mungkin itu saja curcol di siang hari yang cerah sangat cerah ini. Saya Oni dan juga Radi dan juga Ipul. Bang Ipul dari KMPD Kopi Maluku Pardunia. TAP hari ini saya Oni Jurnalis Tribun Ambon mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.